Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah game konsol yang bentuknya itu seperti Dingdong Arcade ya. Dan sebelum kita unboxing, terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya. Jadi untuk di bagian atasnya itu seperti ini. Di sini ada foto untuk konsolnya, game konsol seperti ini. Bagian kirinya ada logo gamers, lalu di sini ada fitur-fiturnya. Lalu bagian samping kanannya seperti ini, bagian samping kirinya seperti ini, lalu di bagian depannya ya seperti ini. Di sini ada logo dari Street Fighter game konsol, dan ini bentuk konsolnya seperti ini. Lalu di bagian bawahnya polos begini saja, dan di bagian belakangnya seperti ini. Jadi bentuk konsolnya itu seperti ini, mirip dengan game-game arcade ya. Di sini ada keterangannya. Operating sistemnya memakai Linux. Lalu emulatornya ini support dari MAME, FC, GB, GBA, GBC, MD, SFC, PS1, Atari, dan seperti ini. Dan biasanya untuk konsol jenis ini disebut dengan konsol Pandora ya. Oke, kita akan mulai unboxing sama-sama. Oke, di sini kita dapat dua bola ya. Ini sebagai controller dari analog atau D-pad-nya. Lalu kita mendapatkan manual book dalam bahasa Inggris dan juga bahasa China ya. Jadi di sini ada penjelasan dari segi tombol-tombol dan juga fitur-fitur ya. Oke. Ada hardware deskripsi seperti ini. Penjelasan tentang menunya, lalu hardware function definition-nya seperti ini. Bagian belakangnya ini bahasanya Cina. Selanjutnya kita mendapatkan kabel HDMI. Selanjutnya kita mendapatkan kabel micro USB. Ini untuk ke power ya. Jadi perlu lagi sebuah adaptor. Kalian bisa memakai adaptor handphone Android, ini bisa. Oke, lalu kita dapat dua plastik. Ini sebagai bantalan dari joysticknya ya. Oke, dan kita akan keluarkan isinya. Wow. Ini adalah controller untuk player 2 ya. Jadi seperti ini. Nah, nanti untuk bantalan plastiknya kita masukin dan kita pasang di sini dua buah bola tadi. Lalu ini tombol-tombolnya. Oke, ketika ditekan ini rasanya seperti keyboard. Keyboard yang clicky ya. Oke, detailnya seperti ini. Untuk player 2-nya, jadi bahannya memakai akrilik. Lalu di bagian depannya seperti ini. Di bagian bawahnya seperti ini. Modelnya adalah M9, dan di sini ada 4 suction cup untuk ditaruh di meja ya, agar tidak bisa bergerak kemana-mana. Lalu bentuk
colokannya ini adalah USB. Oke. Dan untuk isi terakhir, ini adalah mesin konsolnya sekaligus controller untuk player 1 ya. Jadi seperti ini, dimana dia punya tombol pause dan play-nya. Oke, lalu bagian samping kanannya, bagian samping kiri, bagian samping bawah. Bagian bawahnya seperti ini, mempunyai 4 suction cup juga, dan modelnya adalah M9. Lalu untuk di bagian atasnya, di sini ada saklar ya, geser on dan off, lalu ada indikator power, ada port USB untuk memasang controller kedua, ada micro USB ini sebagai port untuk power ya, lalu ada port HDMI untuk ke TV, dan port untuk micro SD ini untuk menyimpan OS-nya atau gamenya. Oke, seperti ini, dan ini 64 GB. Dari tulisannya sih terisi sekitar 15.000 game-game retro ya. Oke, dan seperti inilah untuk game konsol tipe M9 ini. Dan kita akan coba pasang untuk controllernya. Kita masukin ke sini, lalu kita baut ya. Wow, seperti ini. Jadi ini fungsinya seperti tombol analog dari konsol arcade ya, arcade dingdong. Oke. Lalu yang satunya kita pasang juga. Oke, dan sekarang kita akan langsung coba untuk tes bermain game. Jadi bisa kita lihat untuk konsol ini ada lampu RGB-nya ya di bagian dalam bawah mikanya ini atau akriliknya ini, yang kesannya ini glow seperti ini. Oke, sebenarnya untuk tampilan awal dari game konsol ini. Jadi di sini ada daftar game-game yang sudah terinstall di dalamnya. Kalau dari tulisannya sih sekitar 1500 game ya. Ini banyak banget game-game retronya. Lalu kita akan geser di bagian bawah. Lalu jika kita geser kanan kiri, ini masuknya ke halaman ya, atau page. Lalu selanjutnya di sini ada kelas atau game-game yang berdasarkan konsolnya. Ada game dari konsol Atari, Famicom, PlayStation 1, Super Famicom, Sega Mega Drive, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy, dan juga Mami. Lalu kita geser lagi ke kanan, di sini ada history game-game yang sering kita mainkan. Lalu di sini ada collection, ini adalah shortcut game agar kita dengan mudah menemukan game-game yang favorit kita mainkan. Lalu ada menu search di sini. Dan untuk memasukkan game ke dalam favorit ya, atau collection, kita menekan tombol play atau pause di sini sampai muncul bintang, dan nantinya setelah muncul bintang bakal masuk ke daftar collection ini. Untuk menu settingnya kita menekan tombol select. Di sini ada pilihan bahasa ya. Kita akan coba cek untuk bahasanya apakah ada bahasa Indonesia. Ternyata ada bahasa Indonesia di sini. Oke, kita pilih bahasa Indonesia. Dan kita back. Lalu di sini ada pengaturan, ada tombol. Ini kita bisa pilih suara tombolnya ya. Ada 5 pilihan suara.
dan juga kita bisa pilih mute di sini. Lalu selanjutnya ada lihat file lokal. Ini untuk melihat file dari microSD-nya ya. Jadi kita bisa lepas microSD-nya dan kita copy paste untuk game-game yang ingin kita isi ke game konsol ini. Jadi mudah banget, tinggal copy paste. Lalu ada kembalikan pengaturan. Ini adalah reset pengaturan pabrik ya. Lalu ada pesan sistem. Ini versi firmware-nya, ada modelnya juga. Dan ada exit. Kita keluar dari pengaturan. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita akan coba bermain game-gamenya ya. Bloody Roar 2. Oke, kita akan coba untuk game PS1. The River, the Mole. Get ready, fight! Selanjutnya kita akan coba game di Mami ya. Oke, ini adalah daftar game dari Mami. Dan ini paling banyak sekali untuk gamenya. Oke, kita coba Metal Slug Kick ya. Oke, untuk player 2 kita bisa juga coba ya. Seperti ini, dan ini player 2 bisa juga kita mainkan. Ini ada 2 player di sini. Oke, dan begitulah untuk unboxing dan tes game konsol model M9 ini. Jadi overall untuk setupnya ini mudah, tinggal colok port HDMI ke TV. Dan juga untuk listriknya kita bisa colok ke port USB dari TV kita ataupun menggunakan adaptor Android. Untuk pilihan gamenya ini sangatlah banyak. Mulai dari game-game retro dari konsol Atari hingga yang terbaru yaitu PlayStation 1. Cuman ketika saya tes di game PS1 yaitu Bloody Roar, ini terasa FPS-nya turun ya. Walaupun tetap lancar, cuman FPS-nya ini terasa turun dan kurang.
Namun untuk di game-game retro lain seperti konsol dari Mame yaitu Metal Slug Kick ini berjalan normal dan lancar. Dengan desain controller yang seperti mesin arcade dingdong sehingga dipakai berlama-lama ini nyaman banget ya. Dan enak serta seru. Selain itu untuk perpindahan dari loading dan transisi menu dari satu menu ke menu lainnya ini terasa loadingnya lemot banget. Kemungkinan sih saya perlu mengganti micro SD-nya dengan write dan read speed-nya yang lebih tinggi lagi. Dan begitulah untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.